Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Di video kali ini saya akan membahas kembali manga Senseiya The Next Dimension chapter 11 sampai 13. Cerita kembali kepada beberapa tahun sebelum Tenma dan Alone berteman. Pada waktu itu, badai salju begitu kencang. Tenma sedang mencari tempat untuk berlindung dari badai salju karena jika ia tidak segera mendapatkannya, ia bisa mati kedinginan. Ia kemudian melihat sebuah rumah dan mungkin ada seseorang yang bisa dimintai pertolongan. Lalu ia meminta izin untuk masuk karena sudah tidak kuat kedinginan. Tenma melihat seorang anak yang tubuhnya disinari sebuah cahaya. Ia mengira anak tersebut adalah seorang anak dewa. Ia adalah Alone saat masih belum saling mengenal dengan Tenma. Tenma kemudian menghangatkan tubuhnya di depan api, namun api tersebut sangatlah kecil, sehingga tidak cukup untuk menghangatkannya. Ia bisa saja mati kedinginan. Kemudian Tenma memohon kepada Alone untuk memperbesar apinya agar bisa menghangatkan tubuhnya. Awalnya Alone menolak karena tidak ada kayu yang bisa dibakar. Namun karena merasa kasihan, Alone mengeluarkan beberapa kuas dari tasnya untuk dibakar. Tenma kaget karena yang dibakar bukanlah kayu, melainkan sebuah kuas. Alone menjelaskan bahwa ia akan pergi ke kota untuk belajar menjadi seorang pelukis, sehingga ia membawa banyak kuas. Bagi seorang pelukis, kuas adalah sebagian nyawanya, namun ia dengan sukarela membakar beberapa kuasnya agar bisa membuat tubuh Tenma hangat. Tenma dan Alone kemudian saling berkenalan satu sama lain. Mereka memiliki kesamaan, yaitu tidak memiliki orang tua. Mereka kemudian terhanyut dalam obrolan hingga Alone pun tertidur. Untuk bertahan hidup dalam kerasnya kehidupan, Tenma yang seorang yatim piatu ternyata seorang pencuri. Saat Alone tertidur, ia menggunakan kesempatan tersebut untuk membawa barang berharga milik Alone. Alone yang baru terbangun dari tidurnya kaget karena barang bawaannya hilang. Ia tidak menuduh Tenma sama sekali, malah ia mengkhawatirkannya. Tenma menganggap bahwa Alone orang yang bodoh karena begitu saja mempercayai orang yang baru ia kenal. Dari barang-barang yang Tenma curi, ia akan menjualnya di kota dan mendapatkan cukup uang untuk digunakan bertahan hidup. Namun sayangnya langkah Tenma terhenti oleh seorang pria. Ia adalah Suikyo. Ia menangkap basah Tenma dan membawanya kembali ke tempat Alone. Kemudian Suikyo memberi barang bawaan Alone yang dicuri oleh Tenma. Meskipun sudah jelas Tenma adalah pelaku pencurian barang Alone tetap berpikiran baik dan tak menuduhnya. Suikyo akan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang Tenma lakukan. Namun Alone malah melindungi Tenma dan berkata barang yang dibawa Tenma telah ia berikan. Mendengar hal tersebut, Suikyo menasihati Tenma agar di sisa hidupnya ia dapat membayar hutangnya dengan melindungi Alone. Kemudian Suikyo memeluk Tenma dan Alone untuk menghangatkan mereka berdua dengan kosmonya karena ia melihat mereka berdua sangat kedinginan. Suikyo pun kembali menasihati Tenma agar menjadi seorang lelaki yang berguna bagi orang lain. Maka dari itu ia bisa menjalani hidup sebagai seorang manusia yang baik. Momen itulah dimana Tenma, Alone, dan Suikyo pertama kali bertemu. Suikyo sepertinya memiliki kekuatan melihat masa lalu karena tanpa diberitahu ia mengetahui Tenma mencuri dan juga di mana tempat Alone berada. Kembali ke tempat kebangkitan Hades, Shion dan Doko kaget karena mereka kembali bertemu dengan sahabatnya. Akan tetapi ia berada di pihak musuh. Tenma pun sama, ia banyak diajarkan soal menjadi seorang manusia oleh Suikyo. Akan tetapi kini gurunya malah berdiri menjadi pasukan Hades. Alasan Suikyo berpaling ke sisi Hades menurutnya, Hades bisa memurnikan dunia yang sudah ternodai oleh manusia, dan dia adalah dewa terbaik di antara yang lainnya. Suikyo lalu menyuruh Farmer untuk segera kembali ke kastil, akan tetapi ia menolak. Ia akan pergi sebelum Suikyo membunuh ketiga sen tersebut. Karena bagi mantan seorang sen akan cukup berat membunuh mantan rekannya sendiri, terutama Tenma yaitu muridnya sendiri. Untuk menghilangkan ketidakpercayaan Farmer, ia memegang kepala Tenma dan akan menebasnya. Sesaat sebelum itu terjadi, salah satu spekter yang diutus Pandora memberitahu agar Farmer dan Suikyo segera kembali. Kemudian Suikyo menyerang Tenma sebagai bukti kesetiaannya kepada Hades, lalu mereka pun pergi. Spekter yang memberi informasi lalu membawa senjatanya dan akan membunuh para sen agar ia diberi penghargaan oleh Pandora. Namun Pegasus segera datang dan menghentikan spekter tersebut. Ia berhasil mengusirnya karena barrier milik Hades telah berkurang dan menghilangkan efek yang membuat spekter kekuatannya kembali normal. Di salah satu tong yang dibawa Pegasus adalah Cloud Craterus milik Suikyo. Shion dan Doko kemudian terbangun. Mereka kemudian melihat Cloud Craterus tersebut.
Lalu mereka membawa Tenma keluar dari zona Berir milik Hades. Sion dan Dohko bisa kembali pulih karena meminum air dari Cloud Craterus. Setelah Tenma tersadar, ia pun menyuruh Tenma meminumnya. Karena dikatakan pada zaman mitologi saat perang berlangsung, Athena meminum air dari Cloud Craterus yang seperti gelas. Efek dari air tersebut adalah dapat memulihkan tenaga dan meningkatkan kemampuan tubuh. Selain itu, Cloud Craterus pun bisa meramal masa depan. Di dalam bayangan air, Tenma melihat wajah Suikyo menangis. Dohko melihat gambaran ia ketika menjadi tua, dan Sion melihat gambaran dirinya menjadi seorang paus agung. Lalu Tenma melihat ia di masa depan menjadi lumpuh. Namun itu bukanlah dia, akan tetapi Seiya di tahun 1990. Sion, Dohko, dan Tenma kembali ke Sanctuary. Taurus Ox memarahi mereka karena Saint Mas baru seperti mereka berani-beraninya menganggap remeh kekuatan Hades. Ox selalu mengambil posisi dan akan menghukum mereka bertiga. Kemudian Capricorn Ijo muncul dan menghentikan Ox. Ia yang maju dan menghukum mereka bertiga dengan membelah tanah dan mereka bertiga jatuh ke bawah. Karena menurut Ijo, jika Ox yang bertindak, mereka bertiga malah dalam bahaya. Sebentar lagi perang suci akan segera dimulai. Hades sudah mendapatkan tubuh barunya. Sedangkan di Sanctuary masih belum ada tanda-tanda kelahiran bayi Athena. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.